nggak apa kali apanya itu, ya kan? Beriring balam dengan merbah, buah lakum merekah jatuh. Beriring salam dengan sembah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan balam sembarang balam, balam hinggap di pohon kaktus. Bukan salam sembarang salam, salam kami dari tempat yang khusus. Nah, kali ini Klinik Pantun Nusantara berada di suatu tempat yang menurut orang-orang di luar tempatnya itu kurang nyaman, tempatnya itu isu-isunya di luar berisi orang-orang yang nakal-nakal, ya. Tempat itu adalah rumah tahanan. Rumah tahanan itu rumah tahanan kelas 1 Medan, Tanjung Gusta. Orang selalu bilang penjara. Ya, penjara itu kesannya mengerikan. Apalagi sekarang ada lagu Tiara. Jika kau bertemu aku begini, katanya kan. Berlumur tubuh, lumpur dan terpenjara, katanya kan begitu. Jadi kesannya penjara itu suatu hal yang orang sangat takut. Nah, sekarang saya sudah berada dengan seorang pimpinan dari rutan itu. Beliau adalah Pak Theo Purba. Theo Adrianus Purba. Theo Adrianus Purba. Nah, coba minta dulu pantun dari Pak Theo. Oh, baik, Prof. Ini kami walaupun mungkin ilmu pengetahuan ini masih mungkin belum ada apa-apanya dengan Prof, tapi kami cobalah merespon ini, Prof. Kapal muatan berisi kentang. Kentang dibuat untuk jadi nasi tim. Saya ucapkan selamat datang kepada Prof beserta tim. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau kita hendak ke hutan menebang zaitun. Kenapa saya datang ke hutan? Karena kekarutannya adalah senang berpantun. Onde-mande. Nah, jadi saya senang sekali bertemu dengan karutan. Saya ingin bertanya dulu, apa sebenarnya, bagaimana gambaran rutan kelas 1 ini? Gambaran secara umum, sehingga mungkin masyarakat di luar itu tahu. Kemudian bagaimana kapasitasnya, kemudian apa saja program-program yang dilaksanakan. Karena saya merasa berada di sini seperti bukan berada di rutan. Karena saya ada karya-karya seni di sini. Ini ada rumah adat. Karo, Griten ya apa? Bukan. Rumah Siwaluh Jabu. Rumah Siwaluh Jabu. Kemudian ada lagi, dan ini lagi ada mobil. Tadi saya pikir ini mobil kok bisa masuk ke dalam ruangan begini. Ternyata ini adalah karya dari WBP ya. Iya. Warga Binaan Pemasyarakatan. Siap. Coba Pak Theo, bagaimana kira-kira? Iya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi yang pertama saya apresiasi dulu ini kunjungan Prof beserta tim. Terima kasih, ini menjadi satu penghargaan buat kami atas kehadiran Prof dan tim untuk melihat langsung ya kondisi bagaimana realnya di rutan kelas 1 Medan ini. Jadi gambaran umum rutan kelas 1 Medan ini, Prof, bahwa rutan kelas 1 Medan ini adalah salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia wilayah Sumatera Utara yang ruang lingkupnya meliputi wilayah Kota Medan. Jadi Rumah Tahanan Negara kelas 1 Medan ini menerima tahanan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga stakeholder lainnya seperti imigrasi, bea cukai, kehutanan, BNN, dan sebagainya. Jadi gambaran umumnya kapasitas rutan kelas 1 Medan ini adalah 1.150 orang. 1.150 orang kapasitas. Kapasitasnya. Dengan isi kita hari ini sebanyak 3.706 orang. Jadi Prof bisa bayangkan dengan kapasitas yang hanya 1.150 diisi 3.706 orang. Berarti nah, overload ya. Sangat kapasitas atau overcrowded lah. Artinya kalau kita cerita standar kelayakan, Prof, air bersih yang harusnya kebutuhannya hanya untuk 1.150 orang dibagi untuk 3.700.
demikian juga listrik, Listrik. demikian juga artinya sampahnya bagaimana, artinya sampah yang dihasilkan oleh 3.700 ini kan juga nggak mudah ini mengelolanya, Prof. Baik sampah organik dan non-organik. Ini juga menjadi satu perhatian khusus buat kami di sini, bagaimana kami mengelola limbah tadi supaya juga artinya kondisi lingkungan rutan ini tetap sehat, ya, tetap bersih. Dan Jadi dengan over kapasitas itu siap, 1.000 sekian dan dimuat oleh 3.000 sekian, tentunya ini tidak mudah ini menyesuaikan mengelolanya ini. Jadi Siap. sebagai kepala rutan saya pikir ini belum lagi pegawai ya, belum lagi masalah-masalah pengunjung lagi ditambah aja. Saya pikir ini mengelola manusia sebanyak ini, saya pikir harus punya strategi. Siap. Saya kira apa strategi Pak Teo? iya. Jadi yang namanya permasalahan pasti ada solusi, Pasti ada. Prof. Ya, ya. Tinggal bagaimana kita artinya menyikapinya, ya. Jadi kan sudah jelas dalam kita bekerja ini kan ada aturan main, ada legalitasnya. Artinya rule tadi ini kita jabarkan dalam pelaksanaan SOP, ya, standar operasional prosedur. Nah, dalam SOP yang kami terapkan di sini juga harus kami juga sesuaikan dengan nilai kearifan lokal. Bagaimana supaya artinya warga binaan yang ada di sini juga merasa bahwa wah, ternyata aturan ini tadi bisa diterima sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Contoh misalnya kalau kita di Sumut ini mungkin nilai gotong royongnya, nilai keramah tamahannya. Artinya petugas itu juga harus humanis, Prof. Jadi nggak zamannya lagi pegawai kita, petugas-petugas kita itu dengan wajah seram, suara yang kuat, itu udah. Kesana kan begitu. Ya, mungkin masih artinya paradigma lama yang berkembang masih seperti itu, Prof. Namun yang namanya zaman itu kan dinamis, ya, waktu itu dinamis. Artinya kita juga harus adaptif dengan perubahan. Apalagi dengan konsepsi pemasyarakatan, kita memanusiakan manusia. Kita mulai melaksanakan rehabilitasi sosial. Jadi kaitannya dengan merehab sosial ini, merehab perilaku warga binaan ini kan juga butuh pendekatan. Baik artinya secara pribadi, secara kelompok, ataupun juga kita melakukan pendekatan dengan spiritual, medis dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa diterapkan dan tujuannya satu, bagaimana kita memulihkan perilaku atau kesadaran warga binaan tadi supaya mereka ada kesadaran, ada pertobatan, ada perubahan perilaku. Ya, tadi Pak Teo mengucapkan kepada saya, rutan ini adalah tempat daur ulang perilaku. Apa maksudnya daur ulang perilaku? Siap, mohon izin menjelaskan ini, Prof, ya. Jadi kalau kita lihat dari etimologi katanya daur ulang berarti ini kan merubah bentuk ini, ya. Merubah bentuk. Ada sebuah perubahan. Jadi kalau kita anggap bahwa seperti sampah, mohon izin, Prof. Sampah itu akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Di tempat pembuangan akhir itu akan ada yang namanya pemilihan sampah tadi. Karena ada sampah organik, ada non-organik. Non-organik tadi juga harus dipilah. Mana yang jenisnya logam, ini logam juga harus dipisah lagi kan. Ada yang plastik dan lain-lain. Dan semuanya ini kembali akan didaur ulang. Artinya akan digunakan kembali. Artinya sampah tadi masih punya nilai ekonomis. Bahkan ada bisa, esensi. Bahkan bisa menjadi yang jauh lebih tinggi. Jauh lebih baik lagi. Nah, kami coba lakukan adopsi. Kami coba lakukan analisa, telaah, kami adopsi. Dan lesson learn yang kami dapatkan dari konsepsi daur ulang sampah tadi. Rutan ini sebenarnya, kalau kita mau analogikan, mungkin masyarakatnya juga akan mempunyai pandangan atau perspektif seperti itu. Ini tempat pembuangan akhir. Artinya dari seluruh proses penegakan hukum, disinilah tempat pembuangan akhirnya. Dan artinya terkait dengan konsep treatment, pembinaan. Nah, disinilah kita lakukan yang namanya daur ulang perilaku tadi, Prof. Artinya walaupun ini dianggap, mohon maaf tadi, Prof, ya, sampah masyarakat, tapi kami yakini bahwa
tidak semua sampah masyarakat ini adalah benar-benar sampah. Masih ada hal-hal baik yang bisa kita perbaiki di sini, dan kami harapkan dengan mereka kita daur ulang perilakunya dengan metodologi spiritual, penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa bernegara, penyuluhan kesehatan tentang perilaku hidup sehat. Kita juga lakukan asesmen, kita coba nilai perilaku mereka, bagaimana sih perkembangannya. Nah, selanjutnya juga nanti kita coba dari hasil asesmen tadi, kan ini menjadi sebuah report buat kami. Artinya untuk mengukur sejauh mana perubahan perilaku. Artinya warga binaan tadi ini apakah masuk kategori maksimum security kah, medium security, atau minimum security. Sehingga berarti apa program-program yang dilakukan di luar daripada rumah tahanan di masyarakat umum juga bisa diterapkan di sini. Bisa ya, khususnya juga dengan kehadiran Prof ini dan tim, kan artinya buat kami ini sebuah penghargaan, bentuk kepedulian sosial bahwa masyarakat itu yang notabene artinya juga sangat kami butuhkan peran serta untuk mendukung program pembinaan ini. Itu juga terwakilkan dengan kehadiran Prof dan tim di sini. Karena dalam pelaksanaan pembinaan ada 3 pilar yang harus bersinergi, Prof. Artinya yang pertama ini warga binaannya dulu nih, Prof. Subjeknya subjeknya. Didukung dengan petugasnya dan juga masyarakat. Nah, di item yang ketiga ini yang terkadang peran sertanya masih sangat minim. Dan kami harapkan juga dengan kehadiran Prof dan tim di sini ini juga bisa mengedukasi masyarakat bahwa lapas rutan itu bukan tempat yang menyeramkan atau menakutkan. Dan kami juga terbuka terhadap seluruh masyarakat untuk dapat artinya berperan serta, berkontribusi bagaimana artinya kita ikut ambil bagian dalam melaksanakan pembinaan kepada saudara-saudara kita yang sekarang statusnya sebagai warga binaan, sebagai pertanggungjawaban mereka terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, seperti itu. Iya, terlepas apapun kasusnya, yang menyebabkan mereka berada di sini, kita tidak bicarakan. Tapi bagaimana mereka itu supaya perilakunya itu menjadi lebih daur baik, ulang tadi lebih baik, dan tempat pembuangan akhir itu bukan akhir dari segalanya. Iya. Mungkin juga bisa jadi awal dari suatu yang baik. kehidupan, kan begitu. Awal yang baik. Dan kemudian di sini kan juga ada seniman, ada mungkin penyanyi, ada mungkin juga teknologi teknokrat, birokrat, ada juga pengusaha, rohaniawan, pengusaha aja banyak kan. Jadi semuanya kan punya potensi. Punya. Ya, salah satunya ini. Ini tadi saya melihat. Iya. Ini mobil. Kalau dari jauh ini seperti mobil ya. Ada memang mobil ini, Prof, miniatur. Ya, di case. Kenapa ada di sini? Oh, siap. Jadi izin menjelaskan, Prof. Ini mobil miniatur atau replika mobil Wuling ini. Wuling ya. Ya, Wuling Almas kalau saya nggak salah. Ini adalah salah satu mahakarya warga binaan kita, Prof. Jadi dapat saya jelaskan bahan bakunya mobil Wuling ini. Ini terdiri dari atau terbuat dari ribuan kertas koran. Jadi kalau kita lihat detailnya ini, Prof, ini semua ini dibuat dari kertas koran yang dibasahi dan dicampur lem, digulung, Prof. Bisa kita buat. Kemudian untuk warga binaan yang punya prestasi seperti mampu menciptakan ini, siap. Kira-kira apa apresiasi dari pihak rutan? Ya, kami dari pihak rutan tentunya sangat mengapresiasi warga binaan kita yang memang punya talenta, apalagi dapat artinya menularkan ya, Prof ya, membagi pengetahuan skillnya ke sesama warga binaan, sehingga dalam proses atau masa mereka menjalani pidana tadi ada hal-hal positif yang bisa kita bangun, kita gali, dan ini bisa ditularkan. Bahkan bisa dapat remisi ya? Remisi, artinya juga mereka dalam perjalanannya kan akan tetap kita monitor, amati perilaku mereka. Bagaimana perilakunya, apakah sudah berkelakuan baik atau tidak. Terus keaktifannya mengikuti program pembinaan yang sudah dijadwalkan, disusun, baik itu kerohanian, jasmani,
penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa, bernegara, dan ini termasuk kegiatan kerja. Sehingga akhirnya kita berikan reward pengurangan hukuman dalam bentuk remisi dan juga integrasi dalam bentuk bebas bersyarat seperti itu, Prof. Dan itu sangat bermanfaat. Sangat berharga dan sangat bermanfaat. membantu ya. Ya, Nah, kemudian tadi kami kan dari komunitas budaya siap. yang namanya Klinik Pantun Nusantara. Tadi kan kami tahu bahwa Pak Karutan hobi berpantun ya. Karena pantun itu adalah suatu kearifan lokal. Apakah mungkin kira-kira kalau saya menawarkan suatu program yang judulnya Pantun Masuk Rutan? Wah, itu ide yang sangat baik sekali, Prof. Dan kami sangat dukung. Artinya kalau bisa bukan pantun masuk rutan kita, Bojo. Masuk keluar rutan. Iya, Artinya bebas ya? Pantun Bebas. masuk keluar rutan ya? Artinya pantunnya bukan Ya, orangnya ya, bukan Prof. orangnya, Ya. betul, betul, Jadi betul. artinya kita harapkan dengan kehadiran Prof beserta tim dari Klinik Pantun Indonesia ini kan bisa memberikan sebuah pencerahan tentang bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, khususnya kita bisa terapkan itu lewat berbalas pantun kan. Iya, Nah, dengan adanya pantun ini tadi, ini kan juga menjadi salah satu kalau saya bilang obat penenang, hiburan di dalam, Prof. Dan kita nggak tahu nih talenta warga binaan kita kan, pasti paling tidak nanti akan lahir ini pemantun-pemantun yang baru dari dalam rutan ini. Wah. Itu harapan kami, Bro. Kami siap, Pak, Terima kasih. memfasilitasi karena kami punya stok pakar-pakar pantun. Siap. Mungkin bisa kami ajak kemari. Tapi nanti kita pikirkan bagaimana programnya kan. Siap. Tapi yang jelas luar biasa ini para pemirsa. Pantun masuk rutan. Siap. Ya. Jadi saya pun hanya memberi judul, konsepnya sangat banyak. Nanti kita tanya kawan-kawan kita bagaimana meng-create ini. Siap. Dan inilah namanya suatu upaya untuk melestarikan budaya. Dan ternyata budaya itu bisa kita lestarikan di mana saja, termasuk di yang dianggap orang tempat pembuangan akhir tadi. Ternyata di sini banyak nilai-nilai yang bisa kita tumbuh kembangkan. Nah, mungkin terakhir Pak Karutan, makanan di rutan. Kalau kita di luar itu kalau ada makanan yang nggak enak, yang busuk seperti ini, macam masih penjara aja. Kan begitu sering orang membilang ya. Siap. Seolah-olah semua yang berhubungan dengan penjara itu jelek. Siap. Tapi tadi Bapak membawa kami ke dapur. Dan kami lihat dapurnya yang kesan saya pertama karena saya kebetulan dari bidang kesehatan, dapurnya menurut saya bersih. Makasih, Prof. Bahkan tidak ada sampah-sampah, tidak ada lalat. Nah, Siap. itu satu, Pak. Karena dapur itu biasanya identik dengan lalat. Siap. Tidak ada lalat, tapi memang agak licin sehingga saya harus hati-hati ya. Mungkin itu karena disapu dan karena keramiknya ya. Kena minyak goreng juga, Prof. Bahkan restoran yang besar pun pernah saya datang ke dapurnya, tak Siap. sengaja misalnya mau ke toilet, saya Siap. lihat itu berserakan. Siap. Jadi ini dengan 3.000 penghuni, 3.706 orang. 3.706 pastinya, Siap. dapurnya luar biasa. Dan tempat masaknya saya lihat kualinya Bersih. dan menunya tadi saya lihat. Siap. Ada daging, ada tempe, ada acar. Acar. Ini macam Seperti salad tadi ya, Prof. seperti makanan di luar ini. Nah, itu bagaimana itu? Kenapa? Ya terus terang ya, saya tak menduga sama sekali. Siap. Artinya kalau itu saya foto, karena tadi nggak boleh bawa HP. Boleh, Bro. Seandainya tadi Siap. saya foto, saya tanya ini dapur di mana? Pasti orang nggak akan sangka ini dapur di penjara. Siap. Gimana strategi Pak Teo? Iya, jadi seperti kita ketahui bersama, Prof, bahwa bentuk negara hadir terhadap warga binaan ini adalah artinya memberikan dukungan baik moral material kepada warga binaan yang dalam rangka sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, terkait itu, jadi negara juga ketika namanya menjarakan warganya harus juga memikirkan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makan minum, Ya, kebutuhan kesehatan, spiritual dan sebagainya. Walaupun ya kita pahami bersama dalam keterbatasan negara, kita tahu sekarang ini inflasi lagi tinggi-tingginya, Prof. Kurang lebih sekitar 5 tahun ini ya, indeks makanan kita itu sekitar 19.000, Prof. 19.000 Iya, jadi per orang, per hari. Per hari. Iya, untuk 3 kali makan. Jadi kalau 19.000 potong PPN PPH kita bagi 3 berarti sekitar 6.000-an per sekali makan, per orang. Nah, mungkin dari sisi harga
Prof bisa membuat sebuah analisa dan menyimpulkan standar kelayakan. Bagaimana kita mau memberikan makanan yang layak dengan indeks hanya 6.000, Prof. Tapi ya dengan artinya ketekunan, keikhlasan, kerjasama tim dan dukungan dari teman-teman semua, sehingga terciptalah yang tadi, Prof. Ya, jadi 6.000 per orang. Tapi kalau makan itu, kadang-kadang kebutuhan makanan 10 orang, Iya, itu sebenarnya kalau kita undang pun 20 orang masih cukup, kan bisa. gitu. Iya, Nah, berarti kalau dia dikumulatifkan, siap. jadi dengan yang saya lihat tadi kualitas makanannya itu, saya yakin dengan melihatnya aja saya yakin rasanya juga pasti enak. Terima kasih, Prof. Luar Jadi biasa. luar biasa dengan 3.000 lebih, 3.706 tadi 6 ya. orang, Prof. Orang dengan biaya satu kali makan 6.000 Iya, dan kapasitas dapurnya begitu luas dengan kuali yang besar, steamer, nasi. steamer nasi dan nasinya pun bagus. Iya. Saya yakin nasinya bagus, bukan beras-beras ya. Bubur kacang hijau luar Ada biasa. buah juga, Prof. Iya, ada buah juga. Pisang, iya. Luar biasa. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Theo. Terima Ya, kasih, Prof. karena setidak-tidaknya apa yang saya duga di luar ataupun apa yang diduga orang di luar tentang rumah tahanan ataupun lapas, ya ternyata tidak seperti itu. Jadi artinya ya terlepas dari masalah kasus tadi, kenapa banyak over kapasitas itu, karena proses-proses yang berada di luar dari kewenangan dari lapas, kewenangan dari rutan, ya. Siap. Ada masalah-masalah perilaku, masalah itu tanggung jawab berbagai kementerian lain. Siap. Tetapi yang jelas TPA tadi dalam tanda kutip itu sudah bisa dirubah menjadi sesuatu yang bernilai dan diharapkan nanti mereka yang keluar dari sini tidak lagi atau mungkin bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Oke, mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement. Ya, closing statement kami bahwa kami juga yang pertama mengucapkan terima kasih nih, Ya, Prof. sama-sama. Atas kunjungannya, atas motivasi, dukungannya kepada kami. Ini satu hal yang luar biasa, sangat kami apresiasi. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Amin. Prof dan tim. Yang kedua, kami juga mohon maaf mungkin dalam penerimaan, penyambutan, ada hal-hal yang kurang berkenan. Janganlah disimpan di dalam hati, Prof. Seperti ada pepatah mengatakan, kalau ada jarum yang patah. jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Itu. Ini karena kaitannya dengan kehadiran klinik pantun Indonesia ini ya, Prof. Dan yang terakhir, kami siap bekerja sama, kami buka pintu, bukan hanya buat Prof dari klinik pantun Indonesia, tapi dari seluruh stakeholder yang ada. Baik. Karena sangat kami harapkan dukungan, peran serta masyarakat dalam rangka kita melaksanakan fungsi pembinaan secara terpadu, sehingga hasilnya juga akan jauh lebih baik. Iya. Demikian yang dapat kami sampaikan, Prof. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof.